Kembali lagi dengan ngabuburit bareng Bruduk. Tamu saya hari ini adalah seorang akademisi dari salah satu universitas ternama di Karawang, Eh, yaitu Cepot. Pakar ekspresi global. Gimana nih? Eh, apa kabar? Baik. Baik. Ya, terima kasih sekian episode Bruduk kali ini. Jadi ini Bruduk teman-teman ini kan di sini kan ada niatan untuk pengen kuliah dari seseorang yang sedang menjalani kuliah sambil bisnis. Menurut Bapak Cepot, kuliah tuh penting gak sih? Kuliah itu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada yang memang tujuannya kuliah, ada yang tujuannya mungkin langsung kerja juga. Jadi sesuai kebutuhannya. Jika memang menurut masing-masing itu pendidikan itu perlu, maka silakan teh kuliah. Tapi tapi maksudnya kuliah tuh usahakan kamu mau ayo pertanyaan bagus banget. Pertanyaan. Mikir, bagus. Oke. Ya, Gimana, Bung? berarti karakternya langsung berubah ya. Berarti tergantung ngundangnya Bapak Zari atau Bapak Cepot, itu yang harus ditekankan dulu. oke. Berarti ini dengan Bapak siapa ini? Oke, Bung, saya Bapak Cepot di sini. Silakan untuk jika memang Anda Bapak ingin Cepot pakai bertanya. topi, bro. Oke, siapa? Zari, kasih topi Anda. Topi ke belakang. Nenek kasih topinya, kasih topi. Sorry, Bapak Jali harus pakai topi. Topi ke belakang. Oke, Bung, gimana, Bung? Prediksi malam ini bahwasannya ramalan cuaca hari ini akan menjadi padat, bahwasannya hujan-hujan rintik, rindu, dan sehingga kita harus menepi di luar rumah. Gimana? Nah, berarti kan kalau kuliah itu tujuannya untuk kerja, gimana jadinya kalau dia sendiri udah kerja, apakah masih perlu untuk kuliah? Kata siapa, Bung? Tidak ada yang bilang seperti itu, Bung. Kan tadi katanya sesuai tujuannya, kuliah tuh tujuannya untuk sesuai tujuannya. Anda yang bilang seperti itu kan? Sepertinya Bapak tadi salah orang deh. Oh, tadi salah nanya, saya salah nanya ke orang. Iya, salah orang. Tadi yang Bapak tanya siapa? Oh, yang saya tanya Jaldi sih. Oh iya, berarti Ya. beda. Ini Ya berarti sebenarnya kuliah itu penting atau enggak? Jadi kuliah itu tergantung profesional. Anda sama saja ya dengan Pak Jaldi. Kan di sini saya diundang sebagai pakar ekspresi global. Oke. Jadi untuk jawaban itu pasti sama saja. Yang membedakan itu adalah ekspresinya saja. Seperti itu. Nyenggolnya bang. Biar naik, Bang. Ya. Nyenggol YB cuma satu. Cukup berikan emot saja. Izin. Yang penting yang penting udah izin. Yang penting udah izin. Yang penting udah izin. Cuman YB jago. Jago. Lagi keluar negeri, dia sekarang sedang rehat dulu mungkin. Emang keluar negeri? Ada kalau di komen-komen ada yang ngomong soal Mr. Beast, ada yang ngomong jemput si Speed, cuma nggak tahu deh. Oke. Boleh sih jemput Speed, rame kayaknya. Viral sih. Viral. Maraton. Katanya hashtag maraton gak kehitung di TikTok. Saking banyaknya orang pakai hashtag maraton. Ya. Kenapa maraton gila ya? Hah? Maksudnya kalau lihat dari komposisi nggak semuanya terkenal lah sebelumnya kan. Kedua kayak skillnya ada, cuman nggak sampai mentok lah kasarnya. Kalau misalkan stand up comedian kan jelas tuh lucu banget lah. Tapi mereka ya tongkrongan doang.
Karena udah maraton 3 coy. Kan udah dibangun apa namanya? Ya. Tapi Pak, tapi kan dari maraton pertama aja udah ada kelihatan bakalan naik. Apa gara-gara cuman power si Arab doang? Kayaknya gara-gara si Arab. Apalagi si Arab itu kan memang selalu kontroversi ya hidupnya. Karena semua orang ada masanya, tapi semua masa ada Arabnya. Ada Aloy di situ aja. Ada Aloy, karena ada Aloy. Ya Aloy dibikin apa? Ada Aloy. Jadi apakah Bapak Cepot ini sudah pernah tes IQ? Sudah. Berapa? IQ saya terakhir itu rata-rata. Saya tidak bisa menyebutkan berapa angkanya. Malu. Jelas, Kalau karena saya 120 saya bangga. karena saya rata-rata dan itu Berarti di bawah 120. rata-rata itu kan standar ya. Standar ya. Jadi standar itu tidak sangat besar kan. Berarti kalau 75 bukan standar dong. Bawah. 85 bawah, berarti kan standarnya Di bawah rata-rata itu sekitar 80-an lah. Oke. Jadi Bapak Cepot ini di bawah 80. Enggak dong, kan saya rata-rata. Oh, 90. Ya silahkan nilai sendiri. Silahkan nilai sendiri. Silahkan tulis di kolom komen di bawah. Anda jangan seperti itu, Bung. Oke, maaf. Ya balik lagi ke pembahasan tentang kuliah. Oke. Jadi orang yang udah kerja sebenarnya perlu nggak untuk kuliah? Jika memang dirinya ingin mengembangkan dirinya lebih baik lagi, bukan maksudnya yang tidak berkuliah tidak baik ya, tapi ingin berkembang lebih jauh lagi secara ilmu pengetahuan, itu salah satu terobosan yang baik jika memang ingin kuliah. Kalau bisa kuliah di luar negeri, seperti itu. Tapi sambil kerja atau meninggalkan kerjanya? Itu pilihan, balik lagi ke pribadinya masing-masing. Jika memang bisa bekerja sambil kuliah dan mendapatkan tempat kuliah yang bagus di Indonesia, itu juga baik gitu. Tapi jika memang ingin mendapatkan pengembangan ilmu yang lebih baik, saya harapkan kalian kuliah di luar negeri saja. Seperti itu. Tapi jika memang hari ini mungkin minggu depan. Arti itu sih. Siap apa ya Siap. Oke, ulang. Ya. Jika memang hari ini mungkin apa? Mungkin minggu depan. Mungkin minggu depan. Oke. Pertanyaan kedua. Oke, saya ingin nanya terlebih dahulu. Dari tadi kan Anda yang selalu bertanya kepada Ya, saya. kan saya hostnya. Oh iya betul. Silakan balik lagi. Iya, balik lagi berarti ya. Nanti ada di terakhir Bapak Cepot bisa nanya satu pertanyaan apapun tentang saya. Kok tidak adil, Mas? Saya 8 pertanyaan, Bapak 1. Oke, baik. Ya, baru pertanyaan pertama ini. Pertanyaan kedua adalah kalau apa tanggapan Bapak Cepot ketika orang itu kuliah di bidang tertentu tapi kerjanya lain? Apakah kuliah itu jadi sia-sia atau buang-buang waktu? Oke, disebut sia-sia mungkin tidak ya. disebut anjing. Disebut sia-sia mungkin tidak. Karena kan memang sudah banyak terjadi bahwasannya ketika kita berpendidikan apa, kita akan bekerja seperti apa, itu kadang tidak linearitas ya, tidak nyambung dengan pekerjaan kita nanti. Tapi kan dari segi ilmu, kita sebagai manusia memiliki gudang ilmu yang sangat luas. Alangkah baiknya jika kita mendapatkan ilmu yang mungkin beda dari bidang yang kita geluti, seperti itu Bapak. Oke, jadi sia-sia. Berarti nggak sia-sia sebenarnya. Sebenarnya tidak sia-sia, justru itu malah mengembangkan diri Bapak baik lagi. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwasannya manusia itu akan lebih baik jika kita selalu improve di setiap harinya. Ya, selalu mau bertumbuh. Iya betul. Karena kita bukan siapa-siapa lah di dunia ini. Jadi jangan puas untuk mencari ilmu. Tapi Hah? kita bukan siapa-siapa, tapi
tapi minggu depan. Lain eta. Oh, lain. Oke. Lanjut. Pertanyaan ketiga adalah kira-kira jurusan apa nih yang sekarang lagi gampang untuk nyari kerja nih di bagian kuliah ini? Kalau kita berkaca pada Cermin, pada cermin, ya. kita berkaca pada cermin, kita lihat dulu, kita ngaca, Nah, terus kamu boleh bertanya dengan diri kamu sendiri di kaca, kamu cocoknya dengan apa, jurusan apa. Jika memang jurusan yang kamu geluti itu ingin melihat dari dunia global, sebenarnya sekarang itu lagi maraknya dari IT ya, lalu apalagi ya, mungkin dari bidang psikologi juga tinggi ya sekarang peminatnya, karena di Indonesia sendiri di generasi sekarang mungkin sudah mulai melek dalam hal psikologi seperti itu, dan psikologi juga kan banyak cabangnya, ada yang bisa ke arah klinis, ada yang ke industri, dan bahkan sampai ada yang ke pendidikan. jadi guru BK. Ya seperti itu. Itu Bapak sepertinya tahu. Dan mungkin dari IT juga banyak ya, walaupun sekarang terpapar oleh AI dan segala rupanya mungkin, tapi jika memang kita memiliki ilmu yang sangat baik, mungkin itu akan lebih baik lagi seperti itu. Karena kalau IT itu biasanya dibutuhkan di dalam segala bidang. Kadang benerin printer, kadang benerin AC. Kan kamu kan bisa IT. Jadi semua hal yang masalah-masalah di kantor biasanya IT harus Sebelumnya saya ingin tahu dulu, IT kepanjangan dari apa? I itu I ini siapapun membutuhkan saya. T tiada hari tanpa saya. Oke. Disatukan menjadi Siapapun pasti membutuhkan saya. good. Good apa? Good answer. Good answer. Good answer. Oke, lanjut. Alright, lanjut. Pertanyaan terakhir. Oke. Pertanyaan keempat. Ini terakhir ya, jangan sampai 8. Lama banget. Nanti memori saya habis. Oke. Terakhir itu tentang kasus LPDP. Ini menarik. Bapak Cepot, tahu kasus LPDP? Oke, untuk kasus LPDP ini adalah di mana saya kebetulan belum tahu itu apa. Silakan dijelaskan terlebih dahulu. LPDP itu apa? Jadi adalah satu orang influencer TikTok. Oke. Dia kuliah berkat LPDP luar negeri. Oh, oke. Kan kalau LPDP itu kan dibayarin pemerintah dong. Mm-mm. Dibayarin pemerintah bahkan sampai miliaran, sampai miliaran lah pokoknya. Tapi ketika di luar negeri dia nggak mau balik ke Indonesia, Pak. Oke. Nggak mau mengabdi ke Indonesia, padahal uang kuliahnya, uang pendidikannya itu dibayarin pakai pajak orang Indonesia. Dan mirisnya lagi di TikToknya itu dia cerita bahwa anaknya yang baru lahir itu itu dia jadiin warga negara asing. Dia bilang bahwa biarin aja orang tuanya aja yang WNI, anak saya jangan. Berarti kan itu kayak merendahkan Indonesia, kayak nggak bagus lah jadi warga negara Indonesia, mending jadi warga negara asing. Padahal pendidikan dia dibiayai oleh negara Indonesia. Oke. Yang pastinya itu pajak dari kita. Menurut Bapak Cepot pandangannya, apakah itu pantas dilakukan? Oke, mungkin untuk menjadi warga asing itu kan hak dalam pribadinya diri sendiri ya. Orang memiliki kebebasan dalam memilih apapun itu di dalam dirinya. Mungkin dari segi statementnya saja yang kurang tepat dalam melontarkan sesuatu seperti itu. Dan jika memang anaknya ingin menjadikan anaknya menjadi warga asing pun ya mungkin keputusan dari keluarga beliau, kita tidak bisa apa-apa juga. Dan
untuk statementnya mungkin memang kurang tepat saja, akan tetapi untuk pilihan dia mau warga negara apapun itu terserah dia, dan mungkin jika memang mereka itu harus balik lagi ke Indonesia, ya balik lagi ke perjanjian awal harusnya seperti apa. Mungkin jika memang dia tidak mau balik lagi ke Indonesia, ada perjanjian yang mungkin tidak ada mengarah ke sana, dan dia berani untuk tidak balik lagi ke Indonesia, seperti itu mungkin menurut saya ya. Ini menurut keyakinan saya. Keyakinan Cepot berarti nggak bisa disalahkan. Ya mungkin dari segi pemilihan warga asingnya ya terserah dia ya. Tapi dari statementnya mungkin itu harus harus disesuaikan lagi seperti itu. Dan di sini saya tidak mau menjudge apapun, semua orang punya porsinya masing-masing. Silahkan jika memang ada yang setuju, silahkan jika ada yang tidak setuju, seperti itu. Dan ini statement menurut keyakinan saya. Izin dulu dong. Izin. Ya kalau udah izin nggak apa-apa. Oke, sekian saja podcast kita hari ini karena udah. Bohong kepada saya. Oh iya, ada satu pertanyaan ya? Ada satu pertanyaan. Oke, silakan, ada satu pertanyaan. Oke, mengapa dari kuliah ke LPDP? Itu pertanyaannya. Iya. Iya, pertama LPDP bisa jadi hook video. Kedua, LPDP kan berhubungan dengan kuliah. Kan LPDP kan biaya kuliah seseorang. Gitu. Jadi karena memang lagi hangat-hangatnya kasusnya, bahkan Pak Purbaya pun melarang orang itu untuk tidak diterima kerja apapun di Indonesia dan harus ganti rugi beserta bunganya, katanya gitu. Oke, mungkin ya tadi statement yang saya keluarkan itu menurut keyakinan saya. Balik lagi, saya mohon maaf jika memang ada kesalahan dari statement saya. Saya tidak ada bermaksud untuk menjudge apapun, tidak maksud untuk memihak siapapun. Semua orang punya porsinya masing-masing. Silahkan boleh berteori sesuai dengan keyakinannya sendiri. Seperti itu. Oke, berarti terakhir closing kita mau, ini ada fitur namanya, Satu lagi tadi saya mau minta. Dan mungkin itu adalah salah satu Anda untuk menjadikan itu hook. Oke, saya terima dan terima kasih. ini udah pakai reverb tadi ngomongnya, berarti ada reverbnya. Itu berapa? Reverb ada echonya. Oke. Ya berarti mungkin jika tidak hari ini mungkin Tahun depan, tahun depan, jika tidak tahun depan abad depan. abad depan. Oke, terima kasih, sampai jumpa di konten-konten berikutnya.